Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis pergantian dan analisis manfaat biaya. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Karen Zahra dari Teknik Metalurgi 2018. Nama saya Amar Hibatullah dari Program Studi Teknik Metalurgi 2018. Halo, nama saya Nur Fadilah dari Teknik Metalurgi 2018. Perkenalkan, nama saya Oriza Mardiana dari Metalurgi 2018. Untuk analisis pergantian, saya dan Amar yang akan menjelaskannya. Sedangkan untuk analisis biaya manfaat, Oriza dan Fadil yang akan jelaskan. Bab 10 membahas tentang analisis penggantian. Nah, analisis penggantian ini maksudnya setiap peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki masa pakainya. Jadi, kalau ada alat yang masa pakainya hampir habis, maka diperlukan proses penggantian dengan alat serupa yang baru. Misalkan, di sebuah perusahaan, terdapat mesin produksi yang akan berakhir masa pakainya. Nah, perusahaan tersebut memutuskan alat tersebut diganti atau tidak, itu tidak hanya dilihat dari kondisi fisiknya saja, tetapi harus juga dilihat dari kondisi ekonomisnya juga. Kenapa sih perlu adanya analisis pergantian? Ada beberapa alasan kenapa proses pergantian suatu peralatan atau aset perlu dilakukan. Di antaranya, 1. Adanya peningkatan terhadap suatu produk. Ketika permintaan pasar meningkat, maka jumlah produksi juga naik. Hal ini menyebabkan perlunya fasilitas atau alat-alat yang perlu diperbarui. Kedua, kebutuhan perawatan pada alat-alat yang dimiliki sudah berlebihan. Tidak dapat dipungkiri bahwa alat-alat lama itu memerlukan perawatan yang lebih ekstra jika dibandingkan dengan alat-alat yang baru. 3. Terjadinya penurunan fungsi fisik peralatan. Peralatan memiliki umur pakai. Semakin lama peralatan dipakai, maka fungsi fisik peralatan tersebut semakin menurun, tidak seperti performa ketika masih baru. Keempat, adanya alternatif untuk menyewa peralatan. Terkadang membeli alat itu lebih mahal jika dibandingkan dengan menyewa, sehingga perusahaan lebih memilih menyewa alat daripada membeli. Kelima, terjadinya keusangan pada peralatan. Semakin canggihnya teknologi, maka terciptalah peralatan-peralatan yang lebih canggih dibanding dengan peralatan lama, sehingga alat-alat lama menjadi ketinggalan zaman. Berikut adalah konsep-konsep dasar yang ada dalam analisis pergantian. Yang pertama yaitu konsep defender dan challenger. Yang kedua yaitu konsep sunk cost. Yang selanjutnya yaitu konsep sudut pandang dari luar sistem. Dan yang terakhir yaitu umur ekonomis dari suatu peralatan. Konsep ini terdiri dari dua kata, yaitu defender dan challenger. Defender ini adalah peralatan lama yang akan dipertimbangkan untuk diganti, sedangkan challenger adalah peralatan baru yang akan mengganti defender. Seorang ahli ekonomi teknik harus mampu mendeteksi dan memutuskan kapan suatu aset tidak lagi efisien untuk digunakan. Nah, alternatif-alternatif mana yang perlu dipertimbangkan sebagai penggantinya, dan kapan penggantian itu sebaiknya dilakukan. Apa itu EUAC? EUAC adalah kriteria yang biasa dipakai dalam mengambil keputusan pada penentuan waktu penggantian. Seperti yang ditunjuk pada gambar 1, penggantian akan ideal dilakukan pada saat biaya-biaya tahunan dari defender sama dengan EUAC challenger. Keterlambatan penggantian selama setahun akan mengakibatkan tambahan ongkos-ongkos tahunan seperti yang ditunjuk pada gambar tersebut. Semakin lama keterlambatan ini berlangsung, semakin cepat bertambahnya ongkos-ongkos tahunan yang terjadi. Hal ini terlihat dari gambar grafik EUAC defender yang berbentuk konveks terhadap waktu penggantian. Yang selanjutnya yaitu
Alasan kenapa terjadi penundaan pergantian aset dari waktu optimum yang disarankan. Yang pertama adalah perusahaan masih menghasilkan profit dari aset yang masih dipakai saat ini. Yang selanjutnya yaitu prediksi pengeluaran aset baru masih mengandung ketidakpastian dan risiko. Yang ketiga yaitu biasanya ada keterbatasan dana untuk membeli peralatan baru. Yang keempat, adanya ongkos-ongkos yang tidak tertutupi. Yang terakhir, ketidakpastian terhadap kebutuhan mendatang. Konsep sunk cost. Konsep sunk cost adalah ongkos yang terjadi pada masa lalu dan tidak akan tertutupi sehingga tidak dipertimbangkan dalam analisis ekonomi teknik yang berkaitan dengan kondisi masa yang akan datang. Dalam analisis pergantian, nilai sunk cost juga diabaikan karena hanya kondisi mendatang dari suatu aset yang dipertimbangkan. Definisi sunk cost pada analisis pergantian adalah nilai buku saat ini dikurangi dengan nilai jual saat ini. Nilai buku suatu aset adalah nilai aset tersebut pada saat yang tercantum dalam catatan akuntansi, yaitu nilai awal aset tersebut setelah dikurangi dengan total depresiasi yang telah terjadi hingga saat itu. Pendekatan dengan sudut pandang pihak luar cukup objektif dan lebih disukai karena akan membandingkan performasi ekonomi dari aset yang dimiliki atau defender dan alternatif pembandingnya atau challengers sebagai layaknya pihak ketiga yang bertindak seolah-olah tidak memiliki aset tersebut. Dengan berlaku sebagai pihak ketiga, maka pengambil keputusan akan bebas menentukan apakah ia akan memilih defender dengan ongkos awal sebagai harga jualnya atau memilih challenger sebagai alternatif lain. Keempat, yaitu analisis pergantian berdasarkan umur ekonomis. Nah, analisis pergantian pada dasarnya membandingkan dua alternatif pada umur ekonomisnya masing-masing, yaitu tetap menggunakan aset lama atau mengganti dengan yang baru. Misalkan ada sebuah mesin A, itu dibeli 4 tahun yang lalu dengan harga 22 juta. Perkiraan umurnya adalah 10 tahun dan estimasi sisanya adalah 2 juta. Pengeluaran operasionalnya sebesar 7 juta setahun. Ongkos-ongkos operasional diestimasikan sebesar 4 juta per tahun. Data-data menunjukkan bahwa investasi mesin-mesin tersebut bisa memberikan harapan MAR sebesar 15%. Bila perusahaan memutuskan untuk membeli mesin B, maka dealer juga sanggup membeli mesin A tersebut seharga sebesar 6 juta. Nah, permasalahan yang harus dijawab adalah apakah perusahaan sebaiknya tetap menggunakan mesin A atau menjual dan menggantinya dengan mesin B? Dari sini bisa kita lihat bahwa aliran kas masa lalu dari mesin yang mungkin berupa sunk cost tidak perlu dipertimbangkan. Dengan menggunakan ongkos-ongkos ekuivalen tahunan, maka akan bisa ditentukan keputusan yang terbaik. Hasil perhitungan seperti pada gambar 2. Dengan hasil-hasil di atas, maka dapat diputuskan bahwa mesin A lebih efisien dan mampu menghemat 0,28 juta per tahun dibandingkan dengan mesin B. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan analisis pergantian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu sunk cost harus diabaikan. Kita harus gunakan sudut pandang orang ketiga. Yang kedua, yaitu tentukan umur ekonomis dari aset yang sedang dipertimbangkan. Yang ketiga, yaitu bandingkan alternatif-alternatif yang dipertimbangkan. Sukses itu bukan saja masalah uang, tetapi bagaimana mengendalikan diri, memanfaatkan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan pada bab 11. Halo, nama
saya Nur Fadilah dari Teknik Metalurgi 2018. Di sini, saya dan Oriza akan menjelaskan tentang analisis manfaat biaya. Sebelumnya, apa sih analisis manfaat biaya itu? Analisis manfaat biaya adalah proses pengolahan informasi yang digunakan untuk menilai tujuan yang berguna dan memberikan pilihan penyelesaian masalah melalui pengujian produk dan pengeluaran biaya dalam berkegiatan. Berbicara tentang analisis manfaat biaya dari alternatif suatu proyek, kita akan sering sekali dihadapkan dengan benefit atau manfaat, disbenefit atau dampak negatif, dan ongkos. Apa sih yang dimaksud dengan benefit, disbenefit, dan ongkos? Yang pertama, benefit. Benefit merupakan semua manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat umum dengan terlaksananya suatu proyek. Yang kedua, yaitu disbenefit. Disbenefit merupakan dampak negatif yang menjadi konsekuensi bagi masyarakat umum dengan berdirinya suatu proyek. Yang ketiga yaitu ongkos. Ongkos merupakan pendanaan suatu proyek yang dibutuhkan untuk operasional dan perawatan. Sebagai contoh, misalkan pemerintah akan membangun jalan tol antara dua kota yang akan melewati daerah pertanian yang cukup luas. Dengan proyek jalan tol ini, maka manfaat, dampak negatif, maupun ongkos-ongkos yang timbul adalah sebagai berikut. Dari contoh kasus yang telah dibacakan, maka kita dapat menganalisis apa saja manfaat atau benefit bagi masyarakat umum. Di antaranya, penurunan biaya operasional kendaraan, termasuk bahan bakar. Waktu perjalanan jadi lebih singkat dan lancar. Meningkatkan keamanan lalu lintas, kemudahan mengendarai kendaraan, serta peningkatan harga tanah. Selain kita menganalisis benefit bagi masyarakat umum, maka kita juga harus menganalisis disbenefit untuk masyarakat umum. Untuk disbenefit adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan lahan pertanian. Yang kedua, terganggunya saluran air untuk irigasi. Dan yang ketiga yaitu peningkatan polusi udara. Kemudian, setelah kita mengetahui benefit dan disbenefit apa saja yang ditimbulkan, maka selanjutnya kita akan menganalisis pengeluaran atau ongkos apa saja yang sekiranya digunakan untuk proyek tersebut. Di sini pengeluaran atau ongkos dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengeluaran bagi pemerintah. Yang kedua, pendapatan bagi pemerintah. Nah, pengeluaran bagi pemerintah sendiri dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, ongkos konstruksi. Yang kedua, ongkos perawatan. Dan yang ketiga, ongkos administratif. Sedangkan pendapatan bagi pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan dan iuran tol pemakaian jalan. Yang kedua, peningkatan pajak akibat meningkatnya nilai tanah di sekitar jalan tol. Apabila output suatu proyek sulit dinyatakan dalam satuan mata uang, tetapi bisa dinyatakan dalam suatu ukuran fisik tertentu, maka analisis efektivitas ongkos bisa digunakan untuk menentukan alternatif proyek atau sistem mana yang tepat untuk memenuhi suatu sasaran tertentu. Nah, kapan sih kita bisa melakukan efektivitas ongkos? Ada 3 kondisi yang harus terpenuhi agar kita bisa melakukan analisis efektivitas ongkos. Yang pertama, sistem yang dievaluasi bisa didefinisikan dan dicapai. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Yang ketiga, kendala-kendala yang berkaitan dengan permasalahan bisa diterima atau batasnya dijangkau. Bagaimana tahapan analisis efektivitas ongkos? Ada 10 langkah yang biasanya diikuti dalam melakukan analisis efektivitas ongkos, yaitu langkah pertama,
Definisikan sasaran, tujuan, misi, dan sebagainya yang akan dipenuhi. Analisis efektivitas ongkos akan mengidentifikasikan alternatif cara terbaik untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi tersebut. Langkah kedua, identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bila sasaran tersebut harus dicapai. Langkah ketiga, kembangkan alternatif-alternatif untuk mencapai sasaran ini. Harus ada 2 minimal alternatif yang akan dievaluasi. Langkah keempat, tentukan ukuran yang akan dipakai pada saat melakukan evaluasi. Ukuran ini nantinya akan membandingkan antara kemampuan masing-masing dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran. Langkah kelima, pilih efektivitas tetap atau pendekatan ongkos tetap. Pada metode efektivitas tetap, kriteria pemilihan adalah ongkos yang ditimbulkan untuk mencapai suatu tingkat efektivitas tertentu. Selanjutnya yaitu langkah 6. Tentukan kemampuan alternatif dalam ukuran atau kriteria evaluasi yang ditetapkan. Langkah 7. Tuliskan alternatif beserta kemampuannya dengan cara yang teratur dan mudah dipahami. Langkah 8. Analisis alternatif tersebut berdasarkan kriteria efektivitas dan pertimbangan ongkos. Alternatif yang jelas kelihatan minor atau didominasi oleh yang lain sebaiknya dieliminasi dari pertimbangan. Langkah ke-9, lakukan analisis sensitivitas untuk melihat apakah akan terjadi perubahan pada keputusan apabila ada perubahan kecil pada asumsi atau kondisi yang dihadapi. Langkah terakhir yaitu dokumentasikan semua pertimbangan analisis, asumsi, metodologi, keputusan, dan sebagainya dari langkah-langkah sebelumnya. Contoh soal. Urusan logistik Departemen Hankam sedang mempertimbangkan sistem pengangkutan peralatan dan orang dari suatu lokasi lain. Setelah dilakukan studi yang cukup lama, diperoleh 3 alternatif yang layak dipertimbangkan, yaitu pesawat tipe 1, kapal, dan pesawat tipe 2. Sistem pengangkutan apakah yang sekiranya sangat efisien untuk dipilih Hankam? Diasumsikan bahwa Departemen Hankam telah memutuskan bahwa ongkos siklus hidup yang diizinkan maksimum sampai 1,2 miliar rupiah. Setelah dilakukan kalkulasi yang cukup detail, didapatkan ongkos siklus hidup masing-masing alternatif dan efektivitas pengangkutannya dalam ton per hari seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Bila kita bandingkan dengan pesawat 1 dengan kapal, maka yang terpilih adalah pesawat 1 karena ongkos siklus hidup yang sama. Efektivitas pesawat 1 lebih dari kapal. Jadi, dengan pendekatan ongkos tetap, diperoleh nilai efektivitas yang lebih tinggi dari alternatif pertama. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan pendekatan efektivitas yang lebih baik antara kapal dengan pesawat 2. Tampak dari tabel tersebut bahwa dengan efektivitas yang sama, yaitu 1.410 ton per hari, ongkos siklus hidup pesawat 2 lebih murah dari kapal. Dengan demikian, maka pesawat 2 lebih baik dari kapal. Untuk menentukan apakah pesawat 1 atau pesawat 2 yang lebih dipilih, maka Departemen Hankam harus menentukan yang mana yang lebih berharga, mengeluarkan ongkos siklus hidup 0,2 miliar atau mengangkut tambahan berat 210 ton per hari. Apabila nilai uang 0,2 miliar rupiah dianggap lebih berharga, maka Departemen Hankam akan memilih pesawat 2. Demikian pula sebaliknya, bila mengangkut bobot 210 ton per hari dianggap lebih berharga dari ongkos siklus hidup sebesar 0,2 miliar rupiah, maka sistem pesawat 1 yang akan dipilih. Kalau Anda ingin sesuatu yang lebih dari orang lain, maka lakukan sesuatu yang lebih dari orang lain. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.